di Kumpul pakai. Ya abdi mah ka dieu we ngasih akal. Sekarang kita lagi membakar kayu tepus ya. Oh mantap, anu waduh hutan mah teu pernah sama rasa jeung ieu teh tekstur dan rasa nanti teu pernah sama. Pada dasarnya ketika vegetasi itu dua-duanya di musim kemarau sama musim hujan ada, munculnya berbarengan, umpamanya seimbang, hasil yang didapatkan sama. Tetapi bedanya kalau seandainya musim kemarau kita lebih leluasa dari pagi sampai sore untuk berburu. Itu lebih ke proses perburuan Iya, ya. Hari si Maduna mah karena memang kebutuhan dia musim hujan sama musim kemarau sami berarti. Sami. Hanya kebanyakan kia upami musim hujan kita ngeburu teh asli ke gunung, ke puncak-puncak gunung. Karena musim hujan itu lebih dingin, justru lebah itu kembali ke habitat yang aslinya. Tapi kalau musim kemarau dia turun ke lembah-lembah untuk migrasi dan membuat koloni baru, di mana di lembah-lembah itu ada banyak sumber air dan nektar dari vegetasi nu baru muncul gitu, nu munculnya sesaat. Paling persiapannya kayak abdi sareng ayatnya anak awi, jadi bikin tali. Jadi nganggo sigai sambil nalian naik pemuputan ya, tapi saat harus bikin sigai bikin puputan ya. Istirahatnya heula. Sebenarnya kalau untuk perburuan bagi kita ini nggak ada persiapan yang khusus sebenarnya, tetapi minimal persiapan awal yang kita sediakan itu hanya berupa tas dan kantong plastik untuk bekal kita ketika nanti dapat madu yang kita dapatkan, ya kita packingnya pakai kantong plastik. Tetapi selain itu paling peralatannya itu golok dan tali temali lah sebagai nanti kita butuh untuk panjatan, ya untuk ikat-ikat pijakan nanti. mulai di daerah-daerah berarti imak pokoknya kita pagi hasil. Untuk proses pengambilan lebah dorsata kita membutuhkan dedaunan kering. Kalau di hutan banyak yang bisa kita pergunakan, ada pandan hutan, ada bisa pelepah pisang yang udah kering, ada juga pohon tepus yang udah kering. Jadi kebanyakan kita lihat potensi aja. Kalau seandainya di daerah yang akan kita buru tidak ada sama sekali yang akan kita bisa gunakan untuk pengasapan, ya kita biasanya bawa pohon tepus dari rumah, supaya ketika datang ke lokasi kita nggak susah untuk membuat pengasapan. Sementara ini kita berburu dari mulai ya Lembang tempat kita tinggal, terus ke daerah Cipunagara Subang, ke daerah Sumedang, ke daerah Bukit Tunggul, ini perbatasan dengan Ujung Berung. Nah, di penyebaran lebah dorsata itu ada, tetapi tidak setiap musim ada. Jadi ketika dorsata itu jelang peralihan musim dari musim hujan ke kemarau, biasanya dari puncak-puncak bukit itu pada migrasi ke lembah-lembah, di mana di posisi lembah itu banyak sumber pakan buat lebah, yaitu vegetasi bunga yang banyak. Ya disitulah mulai berkembang biak lebah dari puncak gunung itu ke lembah. Oh ya, gua ambil kan. Kurang mereka tinggal. Iya nya, gitu. Nah, tesnya. Sekarang kita lagi membakar kayu tepus ya. Kayu tepus untuk melindungi kita dari turunnya lebah, odeng yang
sarangnya sedang kita ambil. Nanti kalau di atasnya diasap, menurut Kang Koswara itu odeng akan turun ke bawah. Kita sedang menunggu proses pengambilan madu di atas. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ya madunya banyak. Tapi tergantung juga sebenarnya si lebah ini memproduksi madunya sedang banyak atau tidak. Kita lihat nanti apakah kita beruntung atau belum beruntung. Untuk kendala itu sendiri sebenarnya kalau ditanyakan tentang kendala nyaris tidak ada. Tapi kita untuk perburuan ini kita hanya pergunakan fisik saja karena lebah dorsata ini biasanya bersarang dari satu bukit ke bukit yang lain. Jadi hampir satu gunung itu hanya 2-3 sarang. Nah, kalau seandainya masalah sih nggak ada disebut masalah karena lebah dorsata ini nyaris tidak ada hama untuk pengganggu lebah itu nggak ada. Justru ketika kita berburu ada lebah dorsata yang di lembah-lembah, justru orang lain itu biasa masyarakat itu memberitahukan kita supaya lebah itu diambil karena lebah dorsata ini terlalu dikhawatirkan untuk sengatannya itu di warga. Jadi untuk dorsata sangat ditakuti warga. Jadi ketika ada sarang ya justru kita dikasih tahu mereka.